Salam sejahtera bagi jemaat. Shalom. Shalom. Saya bangga dan bersuka cita kalau masih bisa untuk menyampaikan firman Allah yang baru kepada saudara sekalian. Silahkanlah duduk jemaat yang Tuhan kasihi. Aku akan menyampaikan kasih dari Yesus Kristus yang baru, bukan yang lama-lama. Shalom saudara. Untuk disampaikan kepada saudara sekalian perihal perayaan hari kenaikan Yesus Kristus. Yang menonjol perlu akan sampaikan kepada saudara-saudara adalah tentang Yesus Kristus yang naik ke surga dan dia akan datang kembali. Hal soal datang kembali ini yang saya perlu tekankan kepada saudara-saudara supaya saudara menantikan dan bersiap-siap. Katakan amin. Dan hari ini kukutip juga firman Allah, Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-11, berkaitan dengan hari perayaan untuk kenaikan Yesus Kristus. Demikianlah firman Tuhan berkata, ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat naik ke sorga." Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Sambutlah firman Allah. Mari kita berikan lebih meriah lagi. Berikan tepuk tangan bagi Yesus Kristus. Masih ada dari depan ini, saya melihatnya, supaya kita semua terbangun dan dibangkitkan. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Yesus Kristus. Amin. Saudara, hari ini tentang Yesus Kristus yang naik ke sorga bukan perkataan seseorang. Katakan amin. Bukan hayalan dan apa yang disebut dengan perkataan naik ke sorga dari orang lain. Juga bukan dari pemerintahan atau sesuatu puisi. Dengarkan hari ini, saya mau katakan kepastiannya adalah firman Allah lah untuk memberitahukan kepada kita. Dan firman Allah itu adalah Allah itu sendiri. Bagaimana supaya semua tentang kedatangan Yesus Kristus yang menyelamatkan, dengar baik-baik, shalom, yang dikerjakannya dengan sempurna, supaya saudara tahu. Dan hari ini tentang dia naik ke sorga, saya beritahu kepada kita dengan segala kepastiannya, ialah dia menyediakan tempat bagi kita. Hari ini ku kembalikan kepada saudara kebenaran firman Allah, bahwa sesungguhnya apa yang dikerjakannya sampai naik ke sorga, supaya saudara-saudara bisa merasakan suasana sorga. Shalom. Shalom. Suasana sorga itu melebihi daripada segala sesuatu yang ada padamu. Bahkan pengharapan dan cita-citamu dan sesuatu yang ada engkau miliki secara logistik dari apa yang ada di tengah saudara, emas dan perak kan namanya, rumahmu di dalam segala kemewahan. Dengar baik-baik, aku sampaikan ini bahwa suasana sorga melebihi dari segala sesuatu yang ada padamu. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Yesus. Karena itu aku sampaikan kepada saudara-saudara sekalian hari ini, supaya saudara-saudara dapat menangkap dan melihat anugerah Allah yang besar tentang suasana sorga. Karena ini adalah bukan juga bayang-bayang, tetapi pernyataan. Siapa yang menerimanya, dia adalah orang yang diberkati di dalam setiap panggilan itu bagi kita sekalian. Karena yang terpenting dari semua kehidupan ini di tengah panggilannya adalah suasana sorga dan hal sorga dan keadaan kerajaan sorga yang ada padanya untuk diberikan kepada kita sekalian. Shalom saudara-saudara. Apalah arti sebuah kekayaan? Dengar baik-baik. Perbandingan yang harus kukatakan kepada saudara-saudara dengan fakta dan kenyataan ialah bahwa yang kita miliki emas dan perak hanya 70, 80 sampai 120 tahunkah bisa kita nikmati dan kita lihat dan kita miliki dan kita banggakan? Tetapi yang dimaksud tentang kerajaan sorga hari ini, besok, dan sampai kepada masa depan
dan sampai kepada masuknya kita di dalam kerajaan sorga. Keabadian dan kekekalan ini adalah luar biasa. Tentang itulah sebenarnya kehidupan yang ada pada kita, yang dirancang oleh Tuhan supaya kita miliki dan kita kuasai dan kita banggakan dan kita beritahu, bahkan juga bisa kita untuk membagi-baginya. Berikan tepuk tangan bagi Yesus. Pertama, saya beritahu kepada saudara-saudara, ikutlah bersama dengan Yesus Kristus. Shalom. Membangun kerajaan sorga di dalam masa hidupmu. Untuk itu saudara dipanggil. Shalom. Yesus memaparkan dari setiap hal kerajaan sorga itu. Satu hal yang saya akan kutip begini saudara-saudara. Dikatakannya hal kerajaan sorga itu seumpamanya mutiara yang tertanam dan didapatkan. Seseorang yang mendapatkan itu, Yesus meneruskan perumpamaan itu, meninggalkannya sebentar dan pergilah dia untuk menjual milik dan kepunyaannya demi untuk memiliki dari mutiara yang terbenam itu untuk dia miliki. Berarti ada hal yang saya akan sampaikan kepada saudara-saudara tentang berharganya hal kerajaan sorga. Dan apa yang disampaikan oleh Yesus Kristus, saya mau berdoa sekaligus supaya pengertian saudara-saudara mengarah ke sana soal suasana sorga di tengah kehidupan ini. Katakan amin saudara-saudara. Saya membagi-bagi hal itu, kesempatan bagiku ketika Tuhan membuka peluang dan berkata, Pulau Sumatera. Dengar baik ini, shalom saudara-saudara. Saya kan baru pulang ini dari Aceh. Kalau secara fisik, saya mau beritahu kepada saudara-saudara, ku sampaikan kepada mereka juga yang kulayani adalah, ya menderita. Bahkan lagi saudara-saudara, aku yang sudah datang di dalam penderitaan dan tidak bawa apa-apa, justru aku menyumbangkan yang masih ada di kantongku. Karena aku harus berkata di hadapan Allah, di hadapan mereka juga, bahwa aku datang adalah membawa kerajaan sorga. Dan aku memang menunjukkan harus bahwa aku ini adalah kaya di dalam kerajaan sorga. Saya sumbangkan lagi demi supaya misi boleh terjadi. Karena KKR akan dilangsungkan di sana pada bulan Agustus yang akan datang. Terima atau tidak terima, pekerjaan Allah ini saya katakan kepada mereka harus berlangsung. Dengar baik ini saudara-saudara. Aku mengajarkan dan memberi poin-poin kesaksian kepada saudara-saudara. Dikala saudara-saudara dipanggil pun, jangan pelit-pelit amat. Amin saudara-saudara. Dengar ini, ketika Yesus berkata kepada orang pelit, orang kaya itu, jual hartamu. Yang saya mau katakan kepada saudara-saudara, arahkan hati, pandangan, pikiran seperti pikiran Kristus ialah membangun kerajaan Allah. Sampai Yesus berkata begini, untuk itulah aku datang. Saudara, aku mau beritahu tentang Yesus Kristus itu adalah Allah. Dalam bahasa kedagingan itu tertutup bungkus rapi dan mengatakannya adalah, untuk itulah aku datang. Aku rela mati supaya kerajaan Allah dibangun di dalam dunia ini. Jadi begitu dia sampaikan pengajaran tentang perumpamaan yang saya kutip kepada saudara-saudara hari ini, jangan pelit-pelit amat. Waktu, kesempatan, dan apa yang saudara miliki, supaya ini semua menjadi harta kerajaan sorga yang abadi di tengah saudara sebagai hamba-hambanya. Apakah yang dimaksud tentang hal soal kerajaan sorga yang abadi? Akan membangun kesejahteraanmu, akan membuka pintu peluang berkat, karena ada firman-Nya yang berkata, ku ganti 60, 80, 100 kali lipat. Dan tentang inilah kerajaan sorga yang aku ajarkan kepada saudara-saudara, karena semuanya itu ada di hadapan Allah Bapa. Amin.
yang berkata begini, jeripayamu tidak akan sia-sia. Satu lagi saya mau beritahu, sehelai rambut pun yang terjatuh dari kepalamu karena engkau melayani membangun kerajaan Allah, dipanggil dalam konsekuensi waktu dan kesempatan engkau perbuat diganti. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Yesus Kristus. Supaya hari ini membangun suasana sorga terjadi dalam gereja ini, terjadi di dalam pribadimu, terjadi di dalam rumah-rumah. Hal ini saya sampaikan kepada pendeta-pendeta yang ada di sana, supaya kegerakan kebangunan rohani yang berkata dalam firman Tuhan, pandanglah di sekelilingmu. Sama saudara-saudara dengan orang-orang yang ada di Aceh, dengan orang-orang yang ada di Rantau Prapat. Pandanglah sekelilingmu. Yang selama ini budaya kita, ya, assalamualaikum. Saudara ikut-ikutan berkata, ya, apalagi bahasa-bahasa yang lain, shalom. Maksudnya, ya, bisi, kesempatan tentang Injil Yesus Kristus yang ada padamu, yang engkau diangkat menjadi orang-orang yang selamat dan yang harus memberitakan untuk orang lain juga selamat. Tidak engkau paparkan. Biasalah, terbudaya, sopan kita. Mungkin itu budayanya, sopan kita, menghargai sesama umat beragama. Puji Tuhan, diberkatilah engkau. Tetapi saya mau harus katakan hari ini, saya sedang berbicara tentang hal kerajaan sorga. Kenaikan Yesus Kristus ke sorga, dia datang kembali menjemput orang-orang yang beriman. Katakan amin. Bukan menjemput orang yang sopan santun. Baiklah sopan santunmu diberkati dengan sopan santun yang dari Tuhan. Tetapi hari ini saya sedang berbicara sebagai hamba Allah untuk meneguhkan panggilanmu, ialah beritakanlah Injil, supaya keselamatan yang ada padamu, praktek itu dengar baik-baik saudara-saudara. Engkau kan dilengkapi itu dengan kesaksian, tahu maksudnya untuk memberitahukan kepada orang lain. Kenapa tidak diberitahu? Sebab hanya Injillah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Katakan amin. Tidak ada yang lain. Tidak dengan sopan santunmu, juga tidak dengan karena engkau orang Kristen, juga tidak dengan karena engkau anggota gereja. No. Tetapi adalah karena Injil engkau sampaikan kepada mereka. Satu kali pernah saya sampaikan. Saya sudah sampaikan soalnya. Dia berbicara, saya orang Minang. Saya sedang naik Grab. Namanya seorang penginjil, ada hikmat Tuhan. Saya bilang begini, bolehkah aku untuk menyampaikan tentang Yesus Kristus kepada Bapak? Maaf Pak Pendeta, karena kami sudah diajari agamamu, agamaku, agamaku. Ya sudahlah. Jadi Bapak tidak usah ceritakanlah kepadaku tentang Yesus. Apakah aku harus menjungkir balikan meja? Ya ikut aku nanti jatuh, karena aku numpang mobilnya. Maka dengan hikmat Tuhan saya bilang, baiklah kalau aku tidak punya kesempatan, tapi di YouTube ada banyak kesaksian tentang orang-orang yang menerima Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Hanya itu aja. Ya, saya tutup. Tuhan memberkati. Saya katakan, waktu dan kesempatan, dan menunjukkan kepada kita sebenarnya kita penuh roh atau penuh rih. Shalom. Dan perlu diajarkan kepada jemaat Tuhan, supaya suasana sorga akan terjadi. Begini firman Tuhan yang akan disampaikan kepada saudara-saudara. Matius 9 ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-38, firman yang mengajarkan kepada saudara-saudara. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat
dan memberitakan Injil kerajaan sorga serta melenyapkan penyakit dan kelemahan. Katakan amin. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Maka aku hanya mengambil kesimpulan, ialah kembali kepada Allah, mintalah pekerja-pekerja, dan katakanlah kepada dirimu di hadapan Allah, aku pun pekerja Tuhan, aku siap untuk menuai ladang yang sudah menguning. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Yang kedua, terapkanlah pelayananmu dalam hal perihal sorga, perihal kerajaan sorga. Sementara kita ini semua, saudara-saudara, saya sudah ajarkan ini kepada dunia. Maksud saya bukan di dalam gereja saja, tetapi di dalam beberapa gereja-gereja, termasuk baru-baru ini saya diundang untuk mengkhotbah di Paskah PGK. Saya katakan, budaya-budaya tidak begitu pengaruh untuk menyelamatkan orang lain dalam kesaksian-kesaksian dan kepribadian kita sebagai pendeta. Shalom. Walaupun ada yang kontras pada waktu itu, dia pulang, karena aku katakan budaya kita sebagai pendeta bukan ngopi-ngopi terus pulang dia, ya nggak apa-apalah. Tapi masih ada banyak kok yang tinggal dan yang berkata, memang luar biasa Pak Pendeta. Yang aku sampaikan kepada saudara-saudara, caranya kita menerapkan pelayanan dalam perihal soal kerajaan sorga. Intinya saya mau beritahu, kalau orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus selalu baru. Katakan amin saudara-saudara. Saya sedang mengajarkan saudara-saudara supaya selalu baru, perkataan-perkataanmu dipimpin oleh Tuhan. Katakan amin. Dan semua pun apa yang sedang kukatakan kepada saudara-saudara, aku terima 4 tahun yang lalu dengan cas. Ialah waktu masa Covid. Kan saya sudah katakan kepada saudara-saudara bagaimana sebenarnya dia mendahului setiap apa yang mau kita katakan. Dia mendahului dari setiap apa yang mau kita rancang. Dialah yang berkata-kata di dalam kebenaran dalam setiap mulut dan pelayanan kita. Katakan amin saudara. Bagaimana peristiwa ini bisa terjadi? Hanya ini yang mau kutekankan saudara-saudara. Perihal menerapkan pelayanan ini adalah izinkanlah selebar-lebarnya waktu dan kesempatanmu untuk menyenangkan Roh Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Yesus. Bagaimana strateginya? Dengar baik ini, shalom. Supaya apa yang aku sampaikan kepada saudara-saudara bukan sekedar rumus, tetapi sekedar semuanya itu adalah supaya menjadi fakta dan cair terjadi. Makanya kalau soal kita penuh dengan Roh Kudus, harus berani menanggalkan yang namanya suka-sukamu, budaya-budayamu, kemalasan-kemalasanmu, dan gairahmu engkau bangkitkan adalah bertemu Yesus itu adalah Tuhan, Raja dan Allah, yang engkau harus buat hormatmu lebih daripada menghormati sesuatu apapun yang ada di sekelilingmu. Berikan tepuk tangan bagi Yesus. Cair nggak kira-kira saudara-saudara yang saya sampaikan? Ya, karena banyak pembohong-pembohong sekarang ini saudara-saudara. Pembohong itu gini, kalau sudah menyanyi kepada Tuhan, ku serahkan, penyet ini, air matanya mengalir, ku serahkan hidup mati bagimu Tuhan.
Uangnya banyak, tapi kalau mempersembahkan ditukar setengah kilometer. Uang 5.000 masih ditukar, bukan dari gereja ini. Saya hanya memberikan gambaran orang-orang yang banyak bohongnya di hadapan Allah. Berikan tepuk tangan bagi Yesus. Dan kalau mendengar firman, ini lagi satu-satunya. Kita berdoa ini ya, supaya gereja Tuhan yang disebut dengan pengikut Yesus Kristus tidak ada lagi yang seperti ini. Kalau mendengar firman Tuhan, ada rasa-rasa tertolak, mengantuk masih, dan keadaannya memang tidak pernah tersambung dengan firman. Sebutlah seorang sintua pernah menelepon saya. Aku mengenal Pak Pendeta di YouTube. Aku sering mendengarkan khotbah Bapak. Pertanyaan saya sering ini mau merenungkan firman, nggak masuk. Tolong Pak Pendeta, apa rahasianya? Rahasianya yang kukatakan ini adalah sampaikan kepada dia. Nanti minta sama saya nomor WA-nya. Amin, amin, amin. Amin, amin. Ya, supaya saya teruskan ini firman. Amin, saudara. Penerapan pelayananmu dalam kerajaan sorga, begini Yesus mengajar. Shalom. Begini, Matius 13 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-12. Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai karunia itu, yang sudah diberikan kepadanya, katanya, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya, ya justru diambil daripadanya. Shalom. Jadi supaya jangan ada lagi doa-doa jemaat seperti keadaan bingung dan doa bodoh-bodoh. Doanya macam mana rupanya Pak Pendeta? Doanya begini, Tuhan, di mananya pasu-pasumu itu? Di mananya berkatmu itu Tuhan? Engkau yang berkata diberkati. Aku sudah 50 tahun menjadi pengikut Kristus. Dia bikin pola-pola seperti berbahasa Indonesia dia. Shalom. Mananya Tuhan? Sementara pengikut Yesus Kristus adalah yang selalu mengecewakan. Siapa yang mengasihi aku, ia akan melakukan perintah-perintahku. Katakan amin. Shalom. Shalom. Ini pengajaran bahwa kalau kita dipanggil untuk membangun suasana tentang perihal kerajaan sorga, apa yang ada padamu, berikan. Waktu yang ada banyak padamu, persembahkan. Atau katakan dalam pelayanan, maksudnya buat. Dan untuk itulah saudara-saudara dipanggil. Bukan karena saya gembala jemaat di tempat ini lalu menyampaikan kepada saudara-saudara. Karena demikianlah Yesus juga seringkali berkata-kata tentang waktu, tentang kebenaran firman untuk saudara-saudara mempersembahkan waktu dan apa yang berharga daripadamu kepada dia. Tapi inilah budaya manusia. Yang ada pada dia itu adalah au punya, au punya, au punya. Sehingga Amsal Salomo berkata begini, kau memang lintah. Lintah itu adalah aku punya semua. Bahkan yang dari orang pun dia berusaha untuk menghisapnya. Seperti itu. Di jemaat tidak ada. Di luar sana yang tidak ada. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Yesus Kristus. Supaya kita bisa dalam penantian ini membangun kerajaan Allah ini dalam perihal pelayanan saudara-saudara, semua catatan, semua kesaksian, semua liturgi, semua kesempatan, semua bagian-bagian dari apa yang ada pada saudara-saudara hidup kerja buat Tuhan dan melayani Dia yang memberikan hidup kepada kita. Mari berikan tepuk tangan bagi Yesus. Ketiga,
Penantian naik ke sorga adalah masuk dalam jalur iman. Shalom. Orang-orang yang beriman kalau begitu bagaimana? Dia nggak menanti-nanti sih. Kalau begitu kedatangan Yesus Kristus bagaimana? Yesus pernah memberikan satu rahasia, aku beritahukan kepada saudara-saudara. Dengar baik ini, tante. Shalom. 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 Hal penantian untuk masuk dalam kerajaan sorga, halo, shalom, adalah sama halnya seperti kita menantikan kerajaan sorga. Barang saudara-saudara, setiap kita yang sudah mendengar tentang kerajaan sorga, kalau masih ada di bayang-bayang yang tidak pasti, itu adalah di luar iman. Tetapi orang-orang yang beriman adalah dia tahu dia berjalan, dia tahu dia bekerja karena iman, dan dia tahu bahwa penantian tentang kerajaan sorga justru dia sudah mulai bangun di bumi supaya sampai ke surga. Jadikah Yesus Kristus datang? Saya mau katakan kepada saudara, tidak ada seorang pun yang bisa untuk menunda. Begitu perkataan firman Tuhan, aku datang, maka jadilah. Ada tertulis meterai firman tentang kedatangannya ialah bahwa ia berhasil dengan apa yang dikatakan oleh firman-Nya. Aku masukkan ini salah satu kepada saudara untuk membangkitkan imanmu, ialah dia datang dengan segera untuk menjemput saudara-saudara yang menanti-nanti. Mereka yang tidak menanti-nanti, yang tidak ada imannya, biarlah pergejolakan. Oleh karena anugerah Allah yang besar, mudah-mudahan dia ikut. Tetapi kepada saudara-saudara, saya tidak berkata mudah-mudahan, ialah pastinya ialah saudara mulai dari hari ini sudah turut bekerja bersama-sama dengan Allah dan mengasihi Allah dan mendatangkan semuanya tentang hal kerajaan sorga. Dan kerajaan sorga itu memang bahagian hidupmu mulai dari sekarang dalam keabadian itu, bahwa saudara-saudara sudah ikut mengerjakannya dalam penantian itu. Demikian firman Tuhan, sebabnya hari ini penantian itu aku akan mengatakan kepada saudara-saudara, Tuhan Yesus memberkatinya. Amin. Firman-Nya, mari kita